Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono dalam Pojok Pro, podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini saya akan berbincang dengan tamu yang jauh dari Pulau Dewata ya. Beliau adalah Ketua Jokpro 2024 Regional Bali, Bapak Iketut Santiari atau biasa kita panggil Pak Ketut. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai gagasan Jokpro, pergerakan Jokpro ya yang ada di 34 provinsi, khususnya di regional Bali pasca melakukan deklarasi beberapa pekan yang lalu. Langsung saja kita sambut Pak Ketut. Halo, Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Gimana Pak kabarnya, Pak? Baik, Pak Sekjen. Matur suksma nggih, Pak, sudah meluangkan waktu berbincang hari ini, Pak. Suksma muali rahayu, Pak Sekjen. Siap, salam rahayu. Pak Ketut, boleh nggak Pak diceritakan kesibukan atau aktivitas Pak Ketut sehari-hari ngapain aja Pak? Saya sebagai komunitas pencinta Pak Jokowi, jadi saya punya kesempatan artinya untuk bersama-sama istilahnya dengan komunitas yang ada di Bali pada saat saya deklarasi. Jadi pada saat itu adalah suatu kegiatan yang sifatnya tidak terencana, tapi begitu antusias, artinya teman-teman kita pada saat itu spontanitas kita buat komunitas langsung mengadakan deklarasi. Tapi manis pahitnya di dalam sebuah proses itu Bang, kami diliput oleh beberapa wartawan, didatangi oleh pihak kepolisian. Tapi kami sudah siap bahwa kami adalah betul-betul sebagai pencinta Pak Jokowi. Apa sebab saya bisa mengatakan saya sebagai pencinta Pak Jokowi? Sebagai seorang presiden, baru kali ini saya merasakan, Bang, khusus dalam kegiatan apa yang beliau lakukan terhadap negara ini, terhadap rakyat, sampai menyeluruh di akar rumput. Saya rasakan beliau adalah pemimpin yang betul-betul jujur, Bang. Pemimpin yang jujur, betul-betul jujur, bisa melakukan amanah beliau sebagai kepala negara yang melindungi rakyatnya. Pembangunan di mana-mana bisa dilaksanakan. Contoh seperti Papua. Dulu sebagai provinsi yang saya anggap tertinggal dalam sebuah proses pembangunan. Tapi dengan kegigihan beliau berjuang untuk rakyatnya secara merata, jadi akhirnya pembangunan itu merata sampai di seluruh Nusantara. Itu yang saya suka. Namun setelah apa yang saya lakukan itu, akhirnya dengan inisiatif kita bersama, akhirnya saya bentuk kapter di kabupaten kota. Sehingga yang ada di Provinsi Bali ini ada 9 kabupaten kota. Mohon izin Pak Sekjen. Ya. Karena banyak kesibukan saya menakodai 3 organisasi. Yang pertama saya sebutkan, saya menakodai sebagai ketua organisasi Geko Bangli. Oke. Itu anggota saya lebih dari semua, ada 9 kota kabupaten. Itu anggota saya 326 orang. Nah, itu pun dari segi SDM-nya bermacam-macam. Tapi masih diberikan kepercayaan kepada saya untuk menakodai sebuah organisasi itu. Kedua, barusan saya melakukan kegiatan sebagai pengukuhan Ketua DPC Laskar Bali Santi, khususnya di Kabupaten Bangli. Mungkin Pak Sekjen sudah mendengar
yang namanya organisasi Laskar Bali Santi yang ada di Bali. Ya. Dan ketiga, sekarang sebagai ketua regional komunitas Jokpro 2024 di Provinsi Bali. Bali paling terakhir seperti Pak Sekjen bilang, Bali paling buncit masuk di jajaran kepengurusan komunitas Jokpro di seluruh provinsi di Nusantara ini. Namun kami punya semangat, kami punya tekad. Ya. Apapun caranya itu, tetap kami akan mendukung penuh untuk Jokpro, Jokowi Prabowo di 2024 untuk eksis bisa maju sebagai calon presiden Republik Indonesia ini. Kami cinta Pak Jokowi, kami cinta Pak Prabowo, maka itulah kami akan betul-betul berjuang dengan hati nurani. Tidak ada unsur paksaan daripada pihak manapun, tidak ada istilahnya tekanan dari pihak manapun. Kami berjuang dengan setulus hati, seikhlasnya. Kami akan berjuang walaupun tidak ada dana, tapi kami berjuang semangat untuk Pak Jokowi. Karena kami tahu Pak Jokowi lah satu-satunya negara ini yang betul-betul luar biasa, Pak. Baru kali ini saya menemukan artinya melihat secara langsung presiden yang betul-betul punya tekad, punya istilahnya inspirasi yang kuat untuk membangun negara ini ke yang lebih baik. Itu Pak Sekjen. Nah, saya kan juga sudah sering kali Pak memberikan apresiasi dan selamat kepada regional Bali yang apa ya tadi saya sampaikan paling buncit gitu ya. Baru deklarasi terakhir, tetapi belum sebulan deklarasi saya selalu pantau di grup gitu ya. Chapter-chapter yang terbentuk sudah banyak, bahkan sudah hampir lengkap gitu. Nah, boleh nggak Pak diceritakan kepada yang menonton hari ini strategi Pak Ketut atau hal-hal yang Pak Ketut lakukan dalam rangka membangun jaringan Jokpro yang bisa semasif ini, Pak? Belum sebulan ya, deklarasi paling buncit, tapi udah hampir lengkap, Pak. Monggo dibagikan, Pak, ceritanya, Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Dapat saya sampaikan kepada penonton semua yang mungkin menonton pada acara pada hari ini. Jujur saya katakan di hadapan Pak Sekjen, kebetulan kami adalah juga sebagai ketua yang seperti bilang saya tadi di organisasi Geko Bangli. Jadi punya jaringan di 9 kota kabupaten. Jadi atas istilahnya semangat yang sangat luar biasa yang saya miliki bersama teman-teman, kami keliling turun kota, turun kabupaten untuk menjajaki sejauh mana kecintaan dari komunitas Jokowi yang ada di Bali. Seperti yang saya katakan dulu, kami punya anggota DPD, Dr. Arya Wedakana. Beliau sangat luar biasa juga, antusias memberikan istilahnya wejangan-wejangan di media sosial, baik mana dimanapun beliau berada. Dan seperti pernah disampaikan oleh saudara kita, Dito, beliau bertemu langsung di Istana Mancanegara di Nampak Sirih. Beliau berbincang-bincang terkait dengan keberadaan komunitas Jokpro 2024 di Bali ini. Beliau sangat mendukung luar biasa. Beliau betul-betul seorang senator yang betul-betul artinya bisa kami percaya di Bali untuk bisa bersama-sama, artinya mencari dukungan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan hati untuk mendukung Jokowi 3 periode. Itu Pak Sekjen. Artinya kami tidak melulu apa yang bisa kami sampaikan. Inilah keadaan kami di Bali. Kami berjuang dengan ketulusan. Tidak ada istilahnya memikirkan terkait dengan istilahnya materi terkait perjuangan ini. Kami tulus berjuang karena kami ingin kecintaan kami kepada Indonesia, kecintaan kami terhadap Bali. Karena mungkin Pak Sekjen tahu kami di Bali hidup dengan pariwisata. Betul. Jadi apabila kepemimpinan Bapak Presiden kita Pak Jokowi bisa mengayomi semua masyarakat, bisa memberikan lapangan kerjaan kepada rakyatnya, astungkar
Artinya apa yang diharapkan oleh anak-anak muda di Bali itu bisa nantinya terwujud. Karena terus terang kita di Bali ini hanya mengandalkan pariwisata. Jika pariwisata normal, inilah yang akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali. Itu juga cinta Pak Jokowi dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, tapi beliau dengan gigihnya berjuang. Betul-betul istilahnya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang negarawan yang betul-betul bisa memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyatnya, terutama khususnya di Bali. Inilah yang kami rasakan yang sangat luar biasa. Betul-betul sangat luar biasa, dan kami juga punya gubernur yang betul-betul berjuang penuh untuk rakyatnya. Luar biasa kami punya gubernur. Perjuangan Pak Gubernur untuk menanggulangi COVID-19 di Bali ini kami sangat bangga. Luar biasa apa beliau lakukan terhadap rakyatnya yang ada di Bali ini. Itu Pak Sekjen. Nah, tadi kan Pak Ketut sudah singgung soal masalah pandemi Pak dan COVID. Kita kan tahu kita sudah 2 tahun ini Pak dilanda musibah COVID gitu ya. Tapi dengan kerja keras pemerintah, dengan kerja keras pemerintah daerah juga, dan khususnya Pak Jokowi ya, kini kan pandemi COVID ini udah mulai jadi endemi Pak. Udah mulai jadi penyakit yang biasa gitu. Nah, Pak Ketut sebagai warga lokal di Bali Pak, apa sih Pak tindakan atau usaha pemerintah yang paling dirasakan oleh masyarakat Bali, terutama dalam mengatasi COVID ini Pak? Apa sih Pak? Baik Pak Sekjen, jadi khusus dari pemerintah Bali terhadap rakyatnya, memberikan pelayanan yang betul-betul sungguh-sungguh, memberikan pelayanan yang betul-betul artinya merakyat. Artinya beliau tidak membedakan, semua rakyatnya dirangkul, diberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Sama juga dengan Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, artinya uluran tangannya beliau terkait penanggulangan terkait dengan pandemi COVID ini betul-betul dirasakan Pak. Seperti terkait dengan adanya kegiatan yang sifatnya sudah peraturan pemerintah terkait vaksin ya, yang diberikan vaksin di Bali ini sampai saat ini hampir 70% ya, hampir 80% sudah melaksanakan vaksinasi sampai vaksinasi di tingkat booster. Nah, inilah Bali sudah di level 2 terkait dengan pandemi COVID ini, sehingga pelajaran untuk siswa sudah bisa dengan tatap muka langsung. Dan kami hanya bisa berdoa semoga artinya terkait dengan pandemi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya juga di Bali yang melanda, semoga dengan berkat ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, pandemi ini bisa berlalu sehingga keadaan masyarakat, rakyat Indonesia khususnya kepada bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Itu Pak. Ya, nah ketika kita di Jogpro ini kan kita memasangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Pak untuk berkontestasi di Pilpres 2024 sebagai pasangan calon untuk menghindari polarisasi ekstrim. Agar apa? Agar tidak terjadi lagi tuh Pak tawuran nasional, kita terpolar cebong kampret seperti pada Pilpres 2014, Pilkada 2017 di DKI, lalu Pilpres 2019. Nah, faktor apa aja sih Pak yang menyebabkan gitu ya masyarakat Bali khususnya yang sudah tergabung dalam Jogpro 2024 setuju Pak Jokowi ini berpasangan dengan Pak Prabowo 3 periode Pak? Jadi begini Pak Sekjen, dapat saya sampaikan. Jadi menurut pandangan kami beserta teman-teman yang kami bentuk kapter kepengurusan di setiap kabupaten kota. Jadi suatu visinya sama Pak. Pertama terkait dengan kepemimpinan Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, yang nantinya seperti apa wacana kita di komunitas Jogpro khususnya di Bali, berpasangan dengan Bapak Prabowo. Jadi begini Pak Sekjen, satu, Bapak Jokowi adalah betul-betul
bapak bangsa yang sifatnya merakyat, bisa melindungi rakyatnya. Apabila dipasangkan dengan Pak Prabowo yang betul-betul juga beliau seorang negarawan, adalah saya amati dari dulu, beliau adalah betul-betul seorang pemimpin yang tegas. Jadi Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo, bagi saya terus terang dan kami di komunitas Jokpro di Bali sangat-sangat mendukung sekali, sebab pasangan duet ini betul-betul luar biasa nanti Pak. Coba buktikan kalau memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Kami yakin Pak, Indonesia ini kan aman Pak. Iya. Nah, kalau masyarakat Bali sendiri Pak, kita kan tahu nih Bali ini sebagai provinsi yang merupakan basisnya Pak Jokowi, begitu ya, basisnya PDIP juga gitu. Nah, apakah banyak Pak masyarakat di Bali yang pengen Pak Jokowi 3 periode? Nah, kalau mereka banyak yang pengen, alasannya apa Pak? Atau yang mendorong mereka menginginkan Pak Jokowi 3 periode apa? Jadi gini Pak, Sekjen dulu ya, perlu saya sampaikan. Saya secara pribadi, secara pribadi tidak masuk ke dalam ranah politik Pak. Tapi saya sebagai komunitas pencinta Pak Jokowi. Itu yang perlu saya sampaikan. Tapi dari komunitas Jokpro yang ada di Bali ini, karena dengan perasaan dan apa yang dia rasakan dan apa dia lihat terkait dengan kepemimpinan dari Pak Jokowi sebagai Bapak Bangsa, sebagai Presiden, artinya pencinta Pak Jokowi yang di Bali ini betul-betul sudah merasakan apa yang Pak Jokowi lakukan buat rakyatnya. Itu nyata Pak. Kami tidak berbicara yang tidak mungkin, yang kami tahu akan kami bicarakan. Jadi dengan kegigihan beliau sebagai presiden memberikan pembangunan, pemerataan dimanapun, ini yang sangat dirasakan oleh rakyat Pak. Walaupun sedikit seperti sekarang ada bergejolak terkait dengan langkanya minyak, tapi ini bukan kami menilai Pak Jokowi yang salah ini Pak. Gitu. Bukan Pak Jokowi yang salah, tapi marilah kita jujur aja menilainya dengan kacamata kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Tapi kita di sini tidak menyalahkan siapa. Yang pasti bagaimana kita mendukung program pemerintah ini biar bisa betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik terhadap rakyat. Gitu Pak. Nah, terakhir Pak, mungkin Pak Ketut bisa sampaikan himbauan atau ajakan Pak bagi masyarakat yang menonton yang belum bergabung belum bergabung ke Jokpro, khususnya Jokpro Bali. Harapan kami begini Pak Sekjen. Jadi kami komunitas Jokpro 2004 di Provinsi Bali, beberapa kapter kabupaten dari 9 kota kabupaten untuk 7. Namun akan segera kami akan lengkapi kepengurusan di kapter kabupaten kota di Bali, karena mohon izin Pak Sekjen atas kesibukan saya yang sangat luar biasa belakangan ini, sehingga 2 kabupaten belum bisa saya bentuk. Tapi saya akan berjanji akan segera untuk membentuk kapter di Kabupaten Bangli dan Klungkung ini. Dan saya sangat mengharap dan saya sangat menghimbau kepada masyarakat Bali, baik tua muda, mari kita bersama-sama ya bergabung di komunitas Jokpro 2024 ini agar bisa artinya nantinya ke depan di hajatan pemilihan presiden dan wakil presiden di 2024 ini betul-betul Jokpro Jokowi Prabowo bisa tampil di Pilpres 2024 ini. Harapan kami sangat berharap kepada masyarakat Bali agar bersama-sama memberikan dukungan kepada Jokpro 2024 untuk bergabung bersama-sama menguatkan istilahnya dukungan kepada Pak Jokowi untuk maju di Pilpres 2024 ini. Itu Pak Sekjen.
Siap. Matur suksma Pak Ketut sudah sudah menyampaikan hal baik dalam acara ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang dapat dipetik dari pembicaraan kita hari ini. Itu dia tadi perbincangan seru dan menarik saya bersama Pak Ketut, Ketua Jokpro 2024 Regional Bali yang terus semangat dengan kegigihannya meskipun di tengah kesibukan berbagai aktivitasnya, beliau masih meluangkan waktu untuk memikirkan Republik ini, memikirkan Nusantara dan memikirkan kemajuan Bali. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit.